Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz dan Umi yang berbahagia, semoga dalam keadaan sehat dan selalu senantiasa mendapatkan perlindungan Allah kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Anak-anak Ustadz dan Umi, tadi kita telah menyaksikan salah satu tarian daerah yang berasal dari Bengkulu, yaitu tari persembahan. Tari persembahan ini ditampilkan ketika menyambut tamu-tamu agung. Nah, pada tari pasti ada gerakan yang dilakukan, baik itu dari gerak kepala, tangan, dan kaki. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang gerak kuat dan lemah dalam tari. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan anak-anak Umi dan Ustadz buka buku Bupena halaman 31. Kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat, sedangkan gerak lemah adalah gerak yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut. Dan anggota tubuh yang dapat digerakkan, yang pertama adalah kepala, contohnya menoleh, mengangguk, dan menggeleng. Yang kedua adalah tangan, contoh gerakannya adalah melambai, merentangkan tangan, dan mengangkat tangan. Dan yang ketiga adalah gerakan kaki, contoh gerakannya adalah berjalan, jalan di tempat, dan meloncat. Anak-anak Ustadz dan Umi, sekarang kalian buka buku Bupena 3A halaman 35. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan bunyi dari sila kedua Pancasila. Nah, di mana lambang sila kedua ini adalah mata rantai yang membentuk lingkaran. Rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang saling membantu dan tolong-menolong. Gelang yang lingkaran menggambarkan wanita, sedangkan gelang yang persegi menggambarkan pria. Salah satu pengamalan sila kedua Pancasila adalah dengan kita menghargai keberagaman tersebut. Keberagaman merupakan suatu karunia Allah yang semestinya dan harus kita syukuri. Anak-anak Ustadz dan Umi, keberagaman ini tentunya akan kita dapat jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka dari itu, ketika kita menemukan berbagai macam keberagaman, janganlah menjadikan keberagaman itu sebagai perselisihan atau pemecah belah, namun jadikan sebagai pemersatu. Contohnya, ketika kita berada di sekolah unggulan Aisyah, tentunya banyak sekali keberagaman yang akan kalian jumpai, seperti teman laki-laki, ada teman perempuan, ada teman yang suka main bola, ada teman yang suka main boneka, ada teman yang suka makan bakso, ada yang suka makan sate, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak Ustadz, walaupun kita memiliki banyak perbedaan, tetapi kita harus tetap mengamalkan sikap bersatu dalam keberagaman sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, di sini ada beberapa macam manfaat sikap bersatu di sekolah. Di antaranya adalah 1. Terciptanya suasana kelas yang nyaman dan tertib sehingga kita merasa betah berada di kelas. Yang kedua, terjalin persaudaraan yang erat di sekolah walaupun kita tidak sedarah namun kita bersaudara. Yang ketiga,
dapat saling membantu jika mengalami kesulitan. Tapi dengan catatan, anak-anak Ustadz dan Umi, kalian harus saling membantu dalam hal kebaikan. Dan yang keempat, mencegah terjadinya perselisihan ataupun permusuhan. Baiklah anak-anak Ustadz dan Umi, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Sekarang silakan buka buku pena 3A halaman 22. Materi yang kita akan pelajari kali ini adalah tentang operasi hitung bilangan 4 angka tanpa menyimpan. Penjumlahan bilangan 4 angka dapat dihitung dengan cara bersusun pendek. Nah, kita ingat kembali bahwasanya penjumlahan dengan cara bersusun pendek harus memperhatikan nilai tempat bilangannya. Selanjutnya, bilangan-bilangan dengan nilai tempat yang sama haruslah kita letakkan secara sejajar. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak Ustadz dan Umi silakan perhatikan penjelasan berikut ini. Jumlahan bersusun tanpa menyimpan. Baik, anak-anak Ustadz dan Umi perhatikan contoh berikut ini. 3.524 ditambah 3.000. Nah, bilangan pertama ini kita letakkan di bagian atas. Kemudian bilangan kedua ini kita letakkan di bagian bawahnya. Karena ini merupakan penjumlahan, maka kita harus meletakkan simbol dari penjumlahan. Baik, langkah selanjutnya adalah satuan kita tambahkan dengan satuan, yaitu 4 ditambah dengan 0, yaitu 4. Kemudian puluhan kita tambahkan dengan puluhan, yaitu angka 2 kita tambahkan dengan 0, hasilnya 2. Selanjutnya ratusan kita tambahkan dengan ratusan, yaitu 5 ditambah dengan 0, hasilnya adalah 5. Kemudian ribuan kita tambahkan dengan nilai tempat ribuan juga, yaitu 3 tambah 3 hasilnya 6. Karena ini merupakan angka ribuan, maka kita kasih titik di depan angka 6. Nah, hasil penjumlahan dari 3.524 ditambah 3.000 yaitu 6.524. Lah anak-anak Ustadz dan Umi, materi selanjutnya silakan anak-anak Ustadz dan Umi buka buku pena 3A halaman 23. Nah, pada halaman ini kita akan belajar tentang mendeskripsikan gambar kata-kata yang tepat. Sebelum kita mendeskripsikan gambar, ada beberapa langkah yang mesti kita lakukan. Yang pertama, amati gambar dengan cermat. Kedua, tuliskan kalimat dengan isi gambar tersebut. Ketiga, gunakan kata-kata yang sesuai dengan peristiwa dalam gambar. Dan keempat, susun kalimat dengan runtut atau berurutan. Nah, anak-anak Ustadz dan Umi, di sini Ustadz memiliki sebuah gambar di mana ini ada hewan, yaitu kucing sedang makan. Sebagaimana kita ketahui dan sudah kita pelajari bahwasanya salah satu ciri dari hewan atau makhluk hidup yaitu membutuhkan makanan. Bila anak-anak Ustadz dan Umi, Ustadz akan memberikan contoh deskripsi gambar menggunakan kata-kata yang dan kita akan hubungkan dengan salah satu ciri makhluk hidup. Salah satunya tadi yaitu kalimat pertama, salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Kalimat kedua, kucing di rumahku makan setiap hari. Dan kalimat ketiga, makanan yang disukainya adalah ikan. Nah, tugas untuk anak-anak Ustadz dan Umi, silakan anak-anak Ustadz dan Umi fotokan hewan peliharaanmu di rumah atau hewan di sekitar rumahmu. Kemudian
buatlah deskripsi foto hewan tersebut minimal 3 kalimat dan hubungkanlah dengan salah satu ciri makhluk hidup seperti contoh yang sudah Ustadz berikan tadi ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang anak-anak Ustadz dapatkan dapat menjadi berkah dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.